Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leapzal Mendi dengan NPM 1917051067 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU dalam 4 bit. Nah, dalam CPU 4 bit terdapat ini komponennya. Pertama yaitu keyboard. Saya menggunakan dua keyboard, dari keyboard A dan keyboard B. Di sini ada token atau tombol yang digunakan untuk membersihkan input dari A, dan di sini pun demikian sama untuk membersihkan input dari B. Lalu enter ini adalah memasukkan input dari keyboard A dan input B ke dalam TTY. Lalu di sini terdapat control buffer untuk menghubungkan keyboard A dan keyboard B. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pemicu logic, tombol pemicu logic. Lalu selanjutnya yaitu adalah LED matrix yang sudah dirangkai sedemikian rupa menggunakan matrix kolom 4 dan matrix row 1. Dan di sini ada output register dengan 4 bit. Di sini terdapat LED dengan nilai 0 atau 0. Di sini terdapat TTY, dan di sini ada operator dengan 3 bit, dan di sini ada pin dengan 1 bit. Oke, langsung saja dalam rangkaiannya. Yang pertama itu adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Nah, di sini dalam ALU di sini menggunakan gerbang yang digunakan yaitu adalah gerbang N, OR, dan XOR dan NOR gate. Nah, di sini terdapat inputan A dan B. Lalu di sini terdapat adder. Lalu di sini ada multiplexer. Nah, cara menghubungkannya, input A dan B ini digunakan untuk menginput ke semua gerbang, yaitu dari gerbang N, OR, dan selanjutnya. Lalu ada input sub dan disin, yang dimana sin ini dihubungkan dengan sin dari adder, lalu sub ini dihubungkan dari input B dan input sub, lalu masukkan ke gerbang XOR, lalu dimasukkan ke cout di adder. Lalu semua gerbang langsung dimasukkan ke dalam input dari 4 bit tersebut menggunakan multiplexer. Karena kita menggunakan 4 bit, maka kita menggunakan 4 gerbang ini lalu dihubungkan dengan 4 bit yang di atas. Lalu 2 bit yang di bawah 2 bit yang di bawah dimasukkan ke dalam latch dan set dari gerbang sub dan sin tersebut. Nah, di sini menggunakan output 3 bit, lalu di sini outputnya atau hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu dari CPU atau Central Unit. Nah, ini adalah bagian penting daripada CPU 4 bit tersebut. Di sini terdapat input A dan B, di mana input A dan B ini menggunakan 7 bit. Kenapa menggunakan 7 bit? Karena keyboard dari CPU 4 bit ini menggunakan input 7 bit. Nah, ini menggunakan 7 bit. Selanjutnya yaitu di sini terdapat splitter. Nah, dari input A dan B ini terdapat splitter. Splitter ini digunakan 4 garis ini dihubungkan untuk titik ini karena CPU itu menggunakan 4 bit. Nah, di sini terdapat ALU ini. Nah, ALU ini terdapat hanya 4 karena kita menggunakan CPU 4 bit. Nah, lalu terdapat lanjut, di sini terdapat 4 ALU, yang dimana karena 4 ALU ini digunakan sesuai dengan CPU yang digunakan yaitu 4 bit, maka menggunakan 4 ALU. Lalu di sini terdapat input sub ini dihubungkan dengan sin dan sub setiap ALU. Kenapa dihubungkan sin? Karena nilai sin dan sub itu sama, maka dihubungkan dengan setiap sub yang ada di sini. Lalu selanjutnya itu adalah penghubungan A dan B ini sesuai dihubungkan dengan input dari A dan B yang di sini. Lalu latch dari ALU yang pertama dihubungkan kepada latch yang ada di ALU yang di bawah. Dan selanjutnya ALU yang kedua atau kotak yang kedua di bawahnya
ALU-nya itu atau lashnya dihubungkan di setiap ALU yang ada di bawah. Nah, seperti ini. Lalu di sini terdapat input dari fungsi selector atau 3 bit dihubungkan dari setiap ALU yang ada. Lalu setiap ALU yang telah dihubungkan dari input-input yang ada di sini, maka ALU itu dihubungkan kepada hasil atau result pada pin yang ada di sini, yaitu ada menggunakan 7 bit sesuai dengan inputan dari pin tadi yang diselasihkan. Nah, di sini menggunakan semua ALU yang ada tadi dihubungkan kepada inputan dari yang pertama, kedua, dan 3, dan 4 yang ada di sini karena menggunakan 4 bit. Lalu dihubungkan kepada NOR gate ke arah zero flag atau pin 0. Nah, sisanya yaitu dari konstan 1 karena jadi kan ada 7 bit. Jadi sisanya ada 3 ini. Lalu yang inputan yang di bawahnya kedua ini menggunakan konstan 1. Lalu yang di bawahnya sisa 1 itu dihubungkan dengan konstan 0. Nah, ini hubungan dengan konstan 0. Lalu di bawahnya sendiri terdapat gerbang logik yang ada pada nih. Ini adalah gerbang logik. Nah, di sini gerbang logik menggunakan inputan A dan B lalu dihubungkan dengan gerbang N. Lalu terdapat register dan di sini ada pin untuk ininya, dan di sini ada splitter yang menggunakan 4 bit lalu dihubungkan dengan pin yang ada. Nah, itulah gerbang logik yang telah disesuaikan. Balik lagi ke CU. Nah, inputan dari A dan B yang ada di atas tadi dihubungkan kepada gerbang logik. Lalu karena di sini menggunakan 4 bit, menggunakan 3 bit, di sini akan dihubungkan dengan pin yang ada di sini, splitter. Lalu splitter ini dimasukkan ke arah ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari CPU 4 bit tersebut atau kinerja dari 4 bit yang telah disusun. Di sini input keyboardnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 9. Lalu selanjutnya yaitu adalah angka-angka ini atau tanda-tanda ini. Nah, inputan dari situ menambahkan 0 adalah 0, 1 adalah 1, dan seterusnya sehingga 9. Lalu angka selanjutnya itu menggambarkan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, cara pengoperasiannya ya betul. Kita simul dulu. Kita frekuensikan dengan terserah, mungkin kita akan coba dengan 2 Hz. Lalu kita enable. Nah, di sini untuk apabila mesin berjalan, ini akan bergerak dari matriks singular tadi. Lalu coba kita inputkan. Nah, pertama-tama kita menggunakan inputan 3 bit atau dengan operator. Di sini sudah disediakan, yaitu jika kita menggunakan 100 itu berarti kurang, 101 berarti ditambah, dan 000 itu berarti ganjil. Nah, jadi kita akan mencoba untuk kurangnya terlebih dahulu. Kita hidupkan ini jadi 1000, lalu kita hidupkan menjadi pin input menjadi 1. Nah, kita enterkan inputnya, misalkan kita input 3 lalu 2, maka hasilnya akan 1 karena kita enter karena sesuai dengan operator yang kita gunakan, yaitu mengurang. Lalu kita coba untuk selanjutnya yaitu tambah, yaitu 010. Kita coba 3 tambah 4. Nah, di TTY akan menghasilkan 7. Lalu selanjutnya itu adalah ganjil, diangka dengan 00. Ganjil ini kita ukurkan cuma 1111 dengan
1 2 3 4. Nah kita cek. Nah jika karena 1 1 itu adalah ganjil, dia akan menggunakan 1 1 2 itu adalah genap, kita bandingkan, maka dia akan menggunakan 0. Jika 1 dan 3 itu 3 adalah ganjil, maka akan menggunakan 1. Lalu 1 dan 4 itu adalah genap, maka dia akan menjadi 0. Nah seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Saya akan jelaskan adalah pemicu logik dengan output register. Nah, jadi misalkan sini saya inputkan A4 dan input B2. Di sini dihidupkan dulu. Nah, sini kan cek. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa dikarenakan input 4 dan 2 itu tidak sama. Bisa dilihat. Nah, 4 dan 2 itu tidak sama. Mereka akan merespon apabila ada satu angka atau beberapa angka yang sama, misalkan 1 1 di sini atau ini. Nah, kita coba untuk misalkan kita ganti dari 4. Kita ganti dari 4 menjadi 3 dan di sini menjadi 2. Kita inputkan, inputnya sama, jadi akan menjadi 1 sesuai dengan ROM yang ada di logic. Nah, di sini kan terdapat angka-angka sama, mereka akan merespon jika angka ini sama, dan di sini juga dia akan merespon jika angka ini di sini sama, itu 1 1. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.